Para penonton, selamat datang lagi di acara Diskotik. Diskusi obrolan politik kita sore hari ini. Kita biasa tampil di Selasa dan hari Jumat di sore hari. Kembali lagi bersama saya Rian dan Bung John Ferry. Shalom. Sehat, Bung? Ya, alhamdulillah sehat, Bro Rian. Nah, gimana? Apa yang asik? Apa yang asik dari politik hari ini? Iya, ini menarik, Bro Rian. Saya ada membaca beberapa berita menarik hari ini, Bro Rian. Siap. Jadi hari ini beberapa massa mengatasnamakan Persatuan Truk Batubara melaksanakan unjuk rasa di kantor Gubernur Jambi. Mereka mencoba menyampaikan aspirasinya langsung ya dengan membawa hampir lebih 100 unit kendaraan ke sana, Bro Rian. Jadi mereka membawa beberapa tuntutan, Bro Rian, ke sana. Kita coba hari ini mau coba diskusi santai dengan teman-teman juga di luar sana. Sekalian teman-teman kita mau coba garap juga pandangan dan pendapat Bro Rian. Boleh. Ya sebagai Masyarakat salah sipil. satu Sebagai masyarakat sipil. tokoh pemuda di Provinsi Jambi, Bro Rian. Ya kira-kira bagaimana, Bro Rian, pendapat Bro Rian terkait hal ini? Artinya kita mau coba kaji ulang persoalan-persoalan batubara ya. Bagaimana pendapat Bro Rian terkait persoalan batubara yang ada di Jambi ini, Bro? Kalau batu baranya sih nggak masalah ya. Karena kita tidak bisa pungkiri juga bahwa batu bara itu menjadi PAD terbesar kedua. Pendapatan terbesar kedua dalam segi pajak. Jadi kalau batu baranya sih tidak menjadi masalah. Cuman prosesnya kan. Proses batu bara itu sendiri yang menjadi masalah, mulai dari pemberian izin, saya kira. Artinya luar biasa sekali ini dari beberapa perusahaan sehingga sekarang seolah-olah menjamur. Gampang banget orang mendapatkan IUP dan IUPK, kira-kira gitu. Terus ditambah bahwa dengan meningkatnya lahan tambang, kontraktor akan bertambah pula transportasinya kan runtutan ini, Bro Jivi. Tapi apakah tidak begini, Bro Rian, dengan banyaknya eksplorasi batubara di Jambi tentunya akan berdampak positif dari segi penghasilan di Provinsi Jambi itu sendiri, Bro Rian? Harusnya iya ya. Harusnya Jambi lebih berkembang dong harusnya ya. Ya. Harusnya ya. Dengan adanya batu bara ya mereka mengambil ya mereka harus hukumnya kan mereka mengambil ya harus memberi. Tinggal bagaimana ini diterapkan dengan baik saja. Saya lihat sih ada beberapa yang miss kayaknya. Kemungkinan ada yang miss. Seharusnya adanya tambang itu meningkatkan ekonomi masyarakat harus. Iya benar. Jambi memiliki kekayaan alam ya, kira-kira begitu ya. Tapi begini, Bro Rian, faktanya memang ini persoalan ini kan sudah terjadi hampir puncaknya di 10 tahun terakhir ya. Kita sudah menemukan masyarakat melakukan demonstrasi, terus truk supir-supir truk batubara melakukan demonstrasi, masyarakat di sekitar jalan melakukan demonstrasi. Nah, hal yang paling muncak kan persoalannya di sistem transportasinya yang kemudian jalan akses transportasi darat ini dipenuhi oleh truk batu bata, Bro Rian. Bagaimana tanggapan Bro Rian terkait hal ini? Nah, itu yang ya itu tadi bahwa kalau seandainya aturan-aturan main yang sudah ada itu dilakukan dengan baik, itu pasti tidak akan seperti ini. Ini kan seperti efek bola salju, kalau orang bilang. Dari dulu dibiarkan, dan ini kan bukan hal yang pertama, bukan pertama kali hal ini terjadi ribut-ribut kayak gini sebenarnya ya. Dari yang lalu-lalu juga. Kalau saya lihat bahwa dari Perda Pergubnya udah 2013-2015, artinya kan udah 7 tahun lebih. Cuman kan nggak disikapin aja. Artinya bahwa pada tahun tersebut
itu sudah disepakati bahwa tambang membuka jalur khusus. Iya, seharusnya. Ya. Seharusnya jalur khusus untuk transportasinya. Iya. Itu tertuang di Perda. Iya. Saya lupa perdanya, sebentar saya cek. Termasuk di PP juga itu tertuang, Bro Rian. Nah, itu di perdanya ada Perda 13 2012, Pergub 1 2015. Iya, kalau iya, nggak iya. salah ya. Iya, iya. Artinya ketika itu diselesaikan pada saat itu, tidak akan menjadi masalah. Sekarang sudah keburu rame baru ini menjadi masalah. Kita sibuk diselesaikan, ditambah lagi sekarang tahun-tahun politik. Iya. Ini menjadi bad and good news bagi beberapa pihak. Begitu, Bu. Jadi secara eksplisit sebenarnya saya mau bertanya ke Bro Rian ini. Dengan isu dengan situasi hari ini ya, apa pendapat Bro Rian? Apakah dengan seluruh persoalan yang ada, apakah kita harus menghentikan proses industri batubara ini atau apa ada solusi-solusi lain kira-kira yang bisa diambil gitu? Saya rasa kalau kita menghentikan izin operasi tambang juga kayaknya keputusan yang kurang bijak. Ya. Artinya bagaimana kita menyelesaikan sesuatu, menyelesaikan masalah, jangan dengan menimbulkan masalah yang baru. Yeah. Artinya kan kalau kita menyelesaikan masalah itu harus dengan solusi konkret dan komplit. Yeah. Kalau sekarang saya lihat juga gubernur kita Pak Al-Haris sudah memulai katanya jalan khusus tambang. Iya, di perlintasan. Dan ini nggak tahu kapan selesai kira-kira gitu ya. Kalau ini dilakukan di tahun-tahun sebelumnya saya rasa nggak jadi masalah hari ini. Tapi kan ini menjadi masalah ya karena ditelantarkan, dan itu juga saya bilang bahwa salah satu jeleknya demokrasi di Indonesia. Oh ya? Kenapa? Setiap ganti kepemimpinan ganti pula kebijakan. Itu yang menjadi masalah ini. Artinya apalagi kalau dia berlawanan ya. Berlawanan nih. Artinya kebijakannya versi saya memimpin kebijakannya ini. Tiba-tiba Bro John Ferry memimpin lain pula kebijakannya. Itu yang menjadi masalah. Kalau jalan khusus ini diselesaikan pada tahun yang sama, tahun yang dulu, tahun yang lalu itu saya rasa nggak jadi masalah ini. Sama juga jalur sungai katanya. Jalur sungai juga kalau sudah digaung-gaungkan dari dahulu kala ini. Iya benar, tapi eksekusi di lapangan. Visi tanpa eksekusi itu sama dengan halusinasi saya bilang. Jadi kalaupun kalau saya berpikir solusinya adalah kenapa nggak dibikin jalan tol? Jalan tol untuk ini ya. Untuk transportasi batu bara. Dan saya yakin kalau jalan tol juga tidak sekedar batu bara yang menikmati, sawit, buah-buahan. Tapi begini Bro Rian, belakangan juga setelah pemerintahan provinsi terkesan tidak bisa menyelesaikan persoalan ini, kan jadi diskusi juga dengan teman-teman di DPR RI ya. Kemudian dari Kementerian SDM juga membahas hal ini. Pernah keluar sebuah isu untuk beberapa solusi akan dilaksanakan, termasuk membuat memperlebar jalan yang kemudian ada sebuah pendapat yang mengatakan bahwa biaya yang dibutuhkan untuk itu sangat tidak tepat dengan apa yang sudah didapatkan dari batu bara. Artinya dari pendapatan dari batu bara itu tidak seimbang dengan biaya yang akan dialokasikan dalam membuat jalan. Nah, itu beberapa bulan yang lalu ketika teman-teman DPR sana lebih menekankan bahwa kalau pihak perusahaan batubara tidak mau membuat jalur transportasi sendiri, tutup saja semua. Nah, itu sempat beredar Bro Rian, bagaimana juga tuh soal biaya ya tadi kan. Saya pikir bahwa kita jangan pakai kacamata kuda. Artinya kalau alasannya APBD terbatas dan lain sebagainya, kan masih ada pihak ketiga, pihak sesuai. Itu makanya saya bilang coba dipikirkan untuk membuat jalan tol. Kenapa? Pihak swasta atau pihak ketiga untuk investasi jalan tol.
Ini jalan tol yang khusus atau jalan tol yang program jalan tol aja. Oh, jalan tol khusus untuk batubara. Iya. Karena bagaimanapun sebenarnya Jambi merupakan lintasan program tol pemerintahan Jokowi. Apakah termasuk itu atau ini tol yang baru menurut masuk tol baru? Kalau nggak masuk kan kalau program Jokowi ini ya bisa saja sih dijadikan prioritas sejauh mana teman-teman di anggota legislatif menyuarakan itu sebenarnya. Iya. Tapi kenapa jalan tol? Bung Jun Peri bayangkan, ketika dia keluar dari Sarolangun berarti lewat pintu tol. Iya. Itu pemasukan buat Sarolangun. Keluar dari dia Batanghari pintu tol, itu pemasukan untuk Batanghari. Keluar dia Muaro Jambi, diambil dari pintu tol, itu pemasukan. Artinya setiap kabupaten yang dilewati itu menjadi pemasukan tersendiri. Benar. Ide menarik juga, Bro Rian, kan? Ya. Dan itu bagaimana cara membayar investor ya dari pendapatan itu. Bro John bayangkan lah, satu hari lalu lintas transportasi batubara berapa? Kalau unit truk yang saya baca itu hampir 10.000 unit. Ya. 10.000 unit bolak-balik lewat pintu tol, masa investor nggak bisa dibayar? Kira-kira gitu. Bisa itu berapa tahun jangka waktunya dan sebagainya kan? Itu bagaimana teman-teman di legislatif, anggota dewan, Pak Gub, Pak Bupati yang memikirkan itu. Kira-kira itu mungkin salah satu solusi yang mungkin bisa kita impikan lah. Artinya sejauh ini keluar dari Sarolangun, untuk Sarolangunnya dapat apa? Iya, karena kajian yang beredar kita belum dapat detail ininya ya. Memang stigma yang selalu dibangun itu bahwa industri batubara di Jambi ini lebih banyak mudaratnya ketimbang untungnya terhadap pemerintahan Jambi itu sendiri. Karena nggak diselesaikan, nggak taat aturan main kan. Nah itu segala sesuatu yang tidak dilakukan sebagaimana mestinya akan berdampak jelek. Pasti, itu udah pasti. Tinggal bagaimana mensiasat. Kalau sekarang itu masalahnya udah terjadi, bagaimana mensiasatinya. Saya pikir kalau dibangun jalan tol, mau khusus batubara ataupun umum, itu bisa juga. Kan tahu sendiri kalau jalan tol lebarnya berapa kan? Iya, benar. Nggak pernah ceritanya jalan tol macet, kecuali di Jakarta kan? Gitu. Kalau ini tol lintas, saya rasa sih mungkin saja setiap kabupaten kota juga mendapat keuntungan, pendapatan daerah kan, bisa saja itu. Kenapa nggak itu coba disuarakan, ya kan, mencari investor pihak ketiga untuk bangun itu. Bila perlu sekalian langsung ke Kerinci, ya kan, tolnya. Ya, Kerinci jadi hasil buah, hasil perkebunan di Kerinci juga. Iya benar. Sampai ke kota tuh masih seger-seger gitu. Jadi harga berkualitas. Jarak tempuh juga. Iya. Terus jadi buahnya, bayangkan kalau di Kerinci itu ada yang namanya jeruk gerga, bro. Jeruk gerga itu sunkissnya Kerinci. Kalau itu diciptakan dengan baik, saya rasa bisa mengalahin sunkiss. Iya kan. Harga lebih berkompetisi dengan jurusan. Jadi artinya kita nggak kalah tuh, tapi bagaimana politik will aja sebenarnya. Saya rasa gitu. Atau gubernur tegas, yang terbaru juga kan kedatangan PLH Dirjen nih, setahu saya begitu. Sepakat nih mereka patungan berapa, bagaimana sistemnya dengan pemerintah kalau memang dananya ada kira-kira gitu. Tapi pun kalau nggak mau mengganggu APBD, ya pihak ketiga buat jalan tol. Jadi mungkin ya. Iya, belakangan memang ada rapat yang dilaksanakan di ruang gubernur ya, yang seluruh stakeholder termasuk dari pusat juga ada di situ. Dirjen kemarin. Iya, dari Dirjen ya. Dan begini Bro Rian, ada juga beberapa akhir ini ya, langkah-langkah taktis yang diambil oleh pemerintah Provinsi Jambi. Pada prinsipnya kita paham bahwa tujuannya adalah mencoba mengurangi tingkat kemacetan yang ada. Ya, ada
truk-truk batu bara ini diberi nomor lambung ya, nomor lambung termasuk dari Dishub. Juga ada kebijakan membatasi tahun pembuatan mobil di 2013 ke bawah ya, itu tidak diperbolehkan lagi, termasuk nopol-nopol luar ini kan dibatasi. Bagaimana Bro Rian menanggapi hal ini gitu? Ya itu yang tadi saya bilang, jangan kita menyelesaikan satu masalah menimbulkan masalah yang baru. Akhirnya kan hari ini teman-teman saya dengar juga demo terkait hal-hal itu ya kan, terkait hal-hal itu. Iya. Dan kalaupun itu diterapkan, bagaimana proses monitoringnya? Iya benar, kita juga dengar itu ya. Benar. Proses monitoringnya yang kita ketahui bagaimana, kalau itu sih mulai dari dulu ya. Dulu juga pernah pembatasan jam lewat jam jalan. Iya benar. Ya. Aturannya teman-teman keluar dari mulut tambang. Kita bicara aturannya keluar dari mulut tambang. Ya, jam 18, jam 6 sore. Tapi pada nyataannya udah parkir di pinggir jalan. Iya. Gitu-gitu. Sistem monitoringnya juga perlu kita pikirkan bagaimana sejauh diterapkan dengan baik. Saya rasa aturan-aturan itu Jambi akan lancar. Iya, karena kita juga, saya sendiri menerima keluhan itu Bro Rian. Jadi nomor lambung ya, yang ada yang berbayar itu Bro Rian, ada yang berbayar, ada yang 300, ada yang 500, ada juga yang hanya 50.000 Bro Rian. Bisa berbayar Bro Jivi? Ya, itu yang kita terima informasi dari teman-teman sesama supir batubara dari bawah ya. Jadi kita juga melihat memang seperti kata Bro Rian tadi, penerapan lapangan ini memang perlu kontrol sampai ke tingkat bawah. Sehingga ini ya maaf bagi saya ketika mendengar ini ada semacam sebuah bahwa karena dikeluarkan oleh Dishub begitu ya. Mungkin bukan secara lembaga, ada oknum di bawah. Tapi kurangnya kontrol mungkin. Betul, monitoring berujuk. Sejauh mana nomor lambung itu bisa dibedakan asli atau palsu? Itu juga nanti jadi masalah kan. Dan nomor lambung ini juga kan termasuk jadi poin tuntutan aliansi supir truk hari ini Bro Rian, bahwa mereka tidak setuju ini karena nomor lambung ini kemudian mengikat mereka hanya boleh satu tambang. Betul. Nah, betul. Kalau itu diterapkan, saya juga lumayan, saya pikir sih bisa saja menjadi pencegah. Artinya kan termonitoring. Tapi kemudian supir truk bisa jadi tidak kebagian Bro Rian kalau aplikasinya begitu. Itu menjadi tuntutan mereka kemarin. Manakala di sebuah tambang itu secara teknis bisa berhenti atau armada terlalu lambat, karena selama ini tanpa nomor lambung mereka bebas ini Bro Rian. Ya. Di sini sedikit padat, mereka pindah ke tambang yang lain. Jadi dalam manakala mereka ingin mengejar setoran, mereka bisa. Dengan nomor lambung ini malah terkendala. Itu yang mereka coba teriakkan. Memang tertib itu susah. Itu yang menjadi masalah kan? Iya. Yang jadi masalah di kita itu tertib itu susah. Iya. Dan tertib itu butuh proses memang. Kalau saya sih ya sejauh itu bisa diterapkan dengan baik aja, monitoringnya jelas. Nomor lambung itu bisa dicetak dan percetakan, keasliannya bagaimana? Kita cek, kan gitu. Iya benar. Artinya kalaupun mensrea atau niatnya nomor lambung, hari ini Bro GV pakai nomor 001 PTA. Kalau saya cetak jadi 002 PTB juga bisa kan? Artinya juga itu sebenarnya peluang. Tapi bagaimana monitoring aja sebenarnya. Iya. Termasuk plat luar. Plat luar itu ya juga artinya mematikan rezeki sebagian orang. Iya. Nah itu tadi, berarti kita menyelesaikan masalah dengan menyebabkan masalah baru. Kalau bukan masalah baru, nggak akan ada aksi hari ini. Tapi bagaimana ini bisa tertib aja. Mereka tertib keluar dari mulut tambang, terus parkirnya memang di kantong-kantong parkir, bukan di yang bikin macet itu. Setahu saya parkirnya di pinggir badan jalan kan. Iya. Terus macet itu juga karena ada teman-teman yang asnya patah kalau saya lihat di lapangan Iya. Karena faktor
jalan, tapi kita udah dengar PUPR nggak akan kasih dana. Ya artinya tetap jalan khusus, baik itu jalan khusus tanah keras ataupun jalan tol. Tinggal efisiensi mana kita mendirikan jalan khusus biasa atau jalan tol terkait untuk pendapatan daerah. Terus bagaimana pandangan Bro Rian terhadap pemerintahan Provinsi Jambi hari ini untuk mengatasi persoalan ini? Banyak proses sih. Ada proses. Iya, cuman sedikit agak lambat aja. Nggak tahu faktornya apa ya. Iya. Faktornya kita kurang mengetahui, tapi pemerintah itu beraksi karena ada aksi aja, bereaksi karena ada aksi. Iya. Nah itu kan harusnya kalau yang benar itu dia bisa mencium akan terjadi sebelum. Ya lebih baik itu mencegah daripada mengobati, karena biaya pengobatan akan lebih mahal daripada pencegahan. Kalau Bro Jivi sendiri gimana untuk pemerintah? Iya, kalau saya sih melihatnya memang ada semacam begini, Bro Rian. Saya tidak melihat ada sebuah profesionalisme di situ saat mengambil sebuah kebijakan, termasuk hal-hal yang lebih besar lagi ya, terkait kajian bagaimana batubara ini bisa menghasilkan hal yang lebih positif untuk Jambi sendiri sebagai ownernya, sebagai pemilik, ya, ke situ. Gitu. Kita tidak melihat upaya pemerintah berupaya mendapatkan keuntungan yang maksimal dari sumber daya alam yang ada di daerahnya. Itu yang saya lihat, sehingga bagi saya pemerintahan Provinsi Jambi hari ini apakah ini kurang profesional, tidak tahu atau seperti apa, tapi yang jelas saya melihat lemahnya manajemen di situ, Bro ya. Lemah manajemen. Ya. Termasuk saya tadi tertarik, Bro Rian, bicara soal tol khusus ya. Tol khusus. Saya yakin ini juga akan menelan biaya yang cukup besar. Apakah memungkinkan pemerintahan Provinsi Jambi bisa mengeksekusi ini? Tidak ada yang tak mungkin kalau kita mau politik. Nah, tinggal makanya saya bilang political will aja. Semua itu bisa diselesaikan kalau mau. Caranya bagaimana? Caranya biarkan anak-anak PSI menjadi anggota dewan. Iya teman-teman, diskusi ini boleh juga disambut di komen ya. Kita berdiskusi santai hari ini. Kita dengan Bro Rian, kita akan coba ini ya, diskusi santai bersama teman-teman Bro Ensis di luar sana. Mengapa program ini terus kita munculkan? Kita berharap memang diskusi-diskusi kecil semacam ini akan membuat opini publik ya, yang kemudian melahirkan sebuah kesadaran kolektif bagaimana kita mengontrol pemerintah. Dan faktanya memang kesadaran kolektif ini bisa mendorong pemerintahan kita mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang lebih produktif lagi. Ya teman-teman, kita bisa berinteraksi langsung dengan kami dari ruang diskotik, diskusi komunitas politik Kota Jambi. Ya. Diskusi obrolan politik. Ya, pertanyaan saya satu, Bro Jivi. Ya. Forum ini, ruang ini hanya untuk teman-teman PSI atau? Oh tidak Bro Rian. Ruang ini sengaja kita buat sebagai lumbung komunikasi ya, lumbung komunikasi dan informasi, dan tempat kita saling berinteraksi kepada seluruh masyarakat Jambi, bukan hanya Partai Solidaritas Indonesia. Ya, ini kita rilis untuk seluruh masyarakat Jambi, para aktivis, para pemerhati. Yang penting bacalek dari PSI dong, biar tahu itu visi-visinya apa aja. Ya kan, jangan sampai PSI itu menciptakan sesuatu hal yang sama. Tenang Bro Rian, tenang. Jadi bacalek PSI sendiri sedang berproses, Bro Rian. Ya, mantap. Kita sudah
ada di posisi 65% lebih hari ini. Ya, ada beberapa jumlah caleg yang harus kita jaring lagi karena memang ini harus penuh dengan kehati-hatian, Bro Rian. Sikapi dong, punya sikap press release PSI dong, harusnya terkait hal-hal isu-isu yang terjadi saat ini. Iya, kita akan diskusikan ini memang, Bro Rian, nanti apa termasuk program ini juga bagian dari itu. Kita berharap memang masyarakat dan pemerintah bisa mendengar seluruh pendapat masyarakat ya, pendapat kita bisa menjadi acuan, bisa menjadi pertimbangan juga. Ya, itu yang kita harapkan, Bro Rian, sebenarnya. Iya dong, harus. Iya. Jadi gimana, Bro Rian? Sebagai salah satu orang inti di Partai Solidaritas Indonesia, kira-kira Bro Rian akan kemana ini? Optimis kita tembus parlemen. Wah, luar biasa teman-teman. Kita optimis tembus parlemen. Iya, luar biasa. Oke. Jadi teman-teman, yang bisa saya sampaikan adalah manfaatkan ruang-ruang yang terbuka, potensi-potensi dan peluang yang ada untuk menjadikan Anda menjadi sesuatu, menjadi seseorang. Paling gitu yang bisa saya sampaikan, Bro. Oke, Bro Rian, terima kasih banyak. Terima kasih teman-teman. Ya, terima kasih atas masukannya, atas WA-nya ke kita. Sampai jumpa lagi di sesi berikutnya. Kita ngobrol santai di hari Jumat. Ya, ruang ini akan eksis di media sosial setiap hari Selasa dan Jumat 2 kali seminggu. Sampai ketemu lagi. Salam solidaritas.